Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memberitahukan bagi yang mungkin belum punya cara untuk menghafal rumus-rumus trigonometri. Saya memberikan cara yang mungkin harapannya bisa lebih mudah, sehingga rumus-rumus ini tidak menjadi kendala atau halangan bagi kita. Langsung aja. Sekali lagi ya, kalau yang teman-teman yang sudah punya mungkin tidak masalah, tapi yang belum punya cara untuk menghafal. Sekarang teman-teman perhatikan, kita mulai dari rumus ini menghafalnya. Ini ada sin A plus B, ada sin A min B. Saya kelompokkan menjadi dua. Ini juga dua, sin dan sin, cos dan cos. Ini karena sin, dia akan muncul dua kata, yaitu silang, ingat, dan sama. Sedangkan cos, dia akan muncul kembar dan kontras. Kembar dan kontras. Kita lihat. Sin, silang, dan sama. Silang maksudnya sin dan cos, itu silang. Sama itu tandanya sama. Lihat. Tandanya sama. Jadi silang berarti sin A, silangnya cos B, tandanya sama, positif, cos A sin B, atau sin B cos A, sama aja. Tapi gantian ya, A-nya kena di sin, di sini A-nya kena di cos. Sin A min B, silang sama, silang sin A cos B, sama tandanya min, ini juga min, cos A sin B. Sekarang kita pindah ke cos. Cos kembar dan kontras. Kembar adalah cos dan sin, itu kembar. Kontras tandanya berlainan. Jadi saya ulangi, cos kembar, cos dan sin. Karena ini asalnya dari cos yang di depan, bukan sin yang di depan. Oke. Jadi cos A, cos B, kontras positif tandanya, di sini jadi negatif, sin A sin B. Cos A min B, kembar, cos A cos B, kontras, min jadi plus, sin A sin B. Oke. Ya. Sekarang kita beralih ke yang dua seperti ini. Jadi saya ulangi contohnya, sin terserah x plus y, silang sama, silang sin x, cos y sama plus cos x sin y, dan seterusnya. Yang ini, ingat teman-teman, ini adalah selisih dan penjumlahan dan selisih. Tidak pernah ada penjumlahan, bukan tidak pernah ya, tidak ada rumus. Yang ada itu hanya sin dan sin. Jadi sin dengan sin itu ditambahkan dan dikurangi, dan cos dengan cos ditambahkan dan dikurangi. Cuma dua itu. Nah, cara menghafal ini adalah, teman-teman lihat, kembali ke tadi, sin, jadi yang dua ini dia akan menjadi silang, kedua ini akan menjadi kembar, cos akan menjadi kembar. Silang itu ada dua macam, sin cos, silang ya, silang itu ada dua, bisa sin duluan baru cos, bisa cos duluan baru sin ya. Nah, silang sin cos atau cosin, kita lihat kalau tandanya positif berarti dia sesuai dengan sin ini, kata sin, berarti sin yang duluan, 2 sin cos, ini kali ya. Sudut depannya selalu ditambahkan dibagi 2, dan karena ini perkalian selalu depannya dikali 2. Teman-teman ingat, depannya selalu A plus B per 2, belakangnya selalu A min B per 2. Cara menghafalnya kenapa per 2? Karena kalau perkalian itu selalu seolah-olah depan dibagi 2, seolah-olah dikali 2 jadi
sudutnya harus dibagi 2. Saya ulangi yang ke sini, silang. Oh, sin. Ya, lihat. Sin A, sin B, silang. Silangnya sin cos atau kosin. Sin kali cos atau cos kali sin. Karena ini min, berarti berlawanan dengan sin. Cos yang duluan. 2 cos A plus B, baru belakangnya A min B. Sekarang kembar. Kembar itu juga ada 2, cos-cos atau sin-sin. Ya, kembar itu cos-cos. Mana yang kita pilih? Kalau tandanya positif berarti dia kembarnya cos-cos. Kalau tandanya negatif berarti kembarnya sin-sin. Yang perlu teman-teman ingat selanjutnya untuk 2 ini, semua rumus yang sinnya 2 kali seperti ini, dia pasti ada anomali, pasti menggunakan sin. Min. Kalau secara saya menghafal sin kali sin itu sinting. Sinting aneh, anomali ya. Dia pas selalu pakai min. Terserah teman-teman mau kasih min di sini atau min di sini pun. Jadi cos A min cos B itu ada kelainannya, ada anomalinya pakai min. Oke, sekarang kita berlanjut ke yang ketiga. Kalau teman-teman lihat ini, 2 ini saya kelompokkan menjadi silang. Ini adalah kembar. Oke. Kembar. Oh, ini kebalikannya. Ini dari perkalian ke penjumlahan dan pengurangan sin dan cos. Sekarang silang. Silang itu saya lihat ini ada 2 sin A cos B, cos A sin B. Bisa 2 silang. Misalnya saya lihat yang pertama. Oh, ini silang. Berarti dia akan menjadi sin. Sinnya, kalau sin di depan, dia akan menjadi positif. Kalau sinnya di belakang, dia akan jadi negatif. Jadi ini, sudut depannya selalu seperti tadi, karena ini pakai 2, seolah-olah dibagi 2. Ini tidak. Penjumlahan tinggal A ditambah B, di belakangnya A min B. Misalnya kita kasih contoh. Sin dari 5x dikali cos 2x. Ini biasanya tidak ada 2, tapi teman-teman ingat saja. Berarti kalau tidak ada 2, 2-nya pindah di sini 1/2. Ini perkalian jadi penjumlahan. Ya. Silang berarti jadi sin. Oh, sudah dia sin. Depannya ditambah 7x. Karena sin di bagian depan berarti tambah. Sin 5x kurangi 2x 3x. Inilah hasilnya. Jadi kalau yang kedua saya ulangi, sini silang, tapi cos di depan, berarti silang itu jadi sin, tapi tandanya min karena cos depan. Ya, sekarang yang berikutnya adalah kembar. Oh, ini kembar nih, cos, berarti dia jadi cos. Kalau cos, ya sudah cos. Karena dia kembar itu 2, cos dan sin dan sin. Kalau dia cos, ini kan akan jadi cos bermuara. 2 ini akan jadi cos. Nah, kalau sin kan lawannya cos. Berarti dia pakai min. Cos itu kan ya jadi cos, sudah dia positif. Searah. Kalau ini kan sin, kembar tapi ya. Kembar sin ini dia pasti berlawanan min. Depannya A plus B, belakangnya A min B. Dan di sini, seperti saya bilang tadi di sini, anomali dari sin ini selalu pakai min. Bisa minnya di sini atau bisa minnya teman-teman taruh di sini. Atau biasanya ada orang yang menghafal A min B-nya yang di depan, A plus. Jadi ini dia kasih min di sini ya. Cuma ini cos A min, jadi jadinya cos A min B baru min cos A plus B gitu. Dia balik, tapi sebenarnya itu karena ini dikasih min, ini jadi min, ini jadi positif ditulis di depan A min B, jadi bukan A plus B yang di depan. Itu cara menghafal yang ini. Kemudian yang tangan,
Kalau tangan itu teman-teman mudah saja, seperti teman-teman mengalihkan. Jadi sudah ini kayak tangan seperti ya, sekali lagi tangan A berarti plus tangan B. Bawahnya satu, tandanya selalu berlawanan. Kalau di atas positif, di bawah negatif. Tangan A, berarti tangan satu misalnya ini ya, tangan A tangan B plus tangan B per satu, tandanya berlawanan. Kalau plus minus, tangan A kali tangan B. Ini tangan A min B berarti tangan A min tangan B per 1 plus, karena ini min plus, tangan A kali tangan B. Cara menghafalnya. Terus yang ini berikutnya ya, ini mudah. Sin 2A itu gampang, 2 sin A cos A. Cos 2A yang teman-teman perhatikan di sini, dia selalu selisih kuadrat. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah cos kuadratnya yang duluan, karena asalnya dari cos, sinnya yang di belakang. Jangan kebalik gitu. Cos 2A, cos kuadrat A kurangi sin kuadrat A. Jangan kebalik, sin kuadrat A, karena ini asalnya dari cos. Kemudian dia bisa berubah bentuk lain menjadi 2 ini. Ini teman-teman hafal aja. 2, kalau dari ini saya mau kasih ke, ini kan ada cos dan sin, saya mau kasih ke semuanya cos. Tidak ada sin ya, karena ini dari cos 2. Dia jadi 2 cos kuadrat A min 1. Karena dia dari cos, cosnya ini di depan, min 1-nya di belakang. Tapi kalau saya ubah ke sin, kebalikannya 1, karena sin itu bukan cos ya, min 2 sinnya itu di belakang, 2 sin kuadrat A itu. Nah, rumus ini biasanya dua ini ya, yang 2 ini dikonversi ke ini. Teman-teman lihat, ini kalau cos kuadrat, saya pindahkan min 1 ke sana jadi plus 1. 1 plus cos saya bagi dengan 2 jadi 1/2. Kalau sin, sinnya saya pindah ke sini dulu, cos 2A nya yang saya pindah ke sini, dia jadi min. Cos 2A plus pindah jadi min, sin jadi, baru saya bagi dengan 2. Jadi kalau saya ubah, kalau yang ini cos kuadrat saya mau ubah, dia selalu setengah dari 1 plus cos 2 plus, dia ingat. Tapi kalau sin saya ubah ke cos ini bukan sin, jadi 1 min, bukan cos 2A min 1, karena dia bukan cos gitu. 1 plus cos 2, 1 min cos 2A per 2. Nah, 2 rumus ini sangat sering dan sangat banyak digunakan untuk dalam integral, khususnya integral cos kuadrat, cos pangkat 6 yang bilangan genap, atau sin yang pangkat genap. Itu sering menggunakan ini. Selanjutnya satu lagi, yang ini gampang kan, tinggal tangan 2A. Tangan 2A sama, tangan A tambah tangan, ini kan dia tangan A ditambah tangan A. Jadi tangan 2A itu kan sama dengan A plus A per 1 min, karena ini udah plus kan, min tangan A kali tangan A. Tapi biasa yang kita tahu, apa tangan 2A? 2 tangan A per 1 min tangan kuadrat A. Demikian. Sekali lagi, mungkin banyak teman-teman yang sudah punya rumus atau cara menghafal ini, tetapi ini saya khususkan atau saya buatkan yang mungkin teman-teman yang belum punya atau baru belajar kalkulus gitu ya, untuk mempermudah cara menghafalnya, sehingga dia akan mempermudah yang lain-lain. Saya kira demikian. Terima kasih.